disiplin, ya itu memang disiplin itu harus. Kalau tidak disiplin pasti untuk latihan tidak bisa konsisten. Selama saya masih sehat, masih diberi waktu untuk bisa berlatih, ya saya tetap semangat. Kuncinya ya itu tadi disiplin, kita masih sehat, kenapa tidak harus berprestasi. Halo Sobat Mula Warman, kembali lagi di Mula Warman Podcast. Ruang cerita dan semangat juang dari para prajurit, PNS, serta seluruh keluarga besar Kodam 6 Mula Warman yang berprestasi. Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya Sertukowat Melina. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang PNS di lingkungan militer, khususnya di Kodam 6 Mula Warman. Tapi juga dikenal sebagai sosok yang luar biasa di dunia olahraga, khususnya di cabang atletik. Di usia 53 tahun, semangatnya masih membara dan prestasinya juga tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Langsung saja mari kita sambut Ibu Toyang, selamat pagi. Selamat pagi Dea Melisa. Luar biasa sekali. Melina ya Ibu mungkin. Selamat pagi Mbak Melina. Iya, terima kasih. Ya. Ibu gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kabarnya baik, sehat dan semangat. Semangat. Tadi pagi udah latihan Ibu? Siap, tadi pagi sudah latihan. Oh udah. Jadi sebelum podcast latihan dulu pagi-pagi latihan ya? dulu pagi-pagi dari 6:30. Wah, luar biasa sekali, semangat di usia 53 tahun ya Bu. Tapi gak kelihatan loh Bu. Amin. Mungkin karena sering olahraga itu mungkin ya. Wah, luar biasa sekali. Ibu boleh dong diceritakan sejak kapan Ibu mulai menekuni dan jatuh cinta pada olahraga atletik? Apakah sejak muda sudah aktif di dunia olahraga atau justru baru tertarik setelah masuk sebagai PNS? Oke, makasih. Kalau masalah saya tertarik dengan dunia olahraga khususnya di dunia bidang atletik, saya dari SD emang udah suka dengan olahraga bidang atletik. Ya masalah lompat, lari, lompat jauh, lompat tinggi, ya semuanya bisa, tapi nggak se apa ya bahasanya itu, nggak sama dengan lari. Kalau memang lari memang saya harus spesialnya di situ. Berarti lebih spesifik di lari ya, ya Bu? Betul. Di lari jarak pendek atau panjang ya Bu? Kalau zaman dulu kan belum ada ditentukan belum, jarak pendek, jadi asal lari aja. Oke. Semua. Terus kebetulan kan kampung saya di daerah pegunungan, jadi sudahlah mendaki gunung, naik turun lembah begitu sudah tiap hari. Jadi mungkin terbiasa dengan itu. Sudah terlatih sejak dulu ya. Dari mana Ibu kampungnya kalau boleh tahu? Siap Mbak, saya dari kampung saya dari Tanah Toraja. Tanah Toraja di daerah pegunungan. Baik, luar biasa. Kan Ibu ini menjalani dua peran sekaligus ya, sebagai PNS di lingkungan militer dan juga sebagai atlet, tentunya bukan hal yang mudah ya Ibu. Bagaimana Ibu membagi waktu dan tetap maksimal di kedua peran tersebut? Ya tentunya saya sebagai seorang PNS di lingkungan militer dan juga sebagai seorang atlet di cabang olahraga lari, saya memang harus pintar-pintar membagi waktu, konsisten dengan waktu. Jadi ya pagi-pagi emang sudah harus saya bangun setiap pagi itu 4:30. Udah persiapan jam 6 berangkat dari rumah sampai di lapangan 6:30 start latihan. Setelah selesai latihan berangkat lagi ke kantor untuk aktivitas sehari-hari sebagai PNS. Ya untuk apel pagi. Sudah nggak apel pagi karena udah jam 9 ya Mbak Melia. Oke. Berarti setiap pagi wajib latihan ya Bu ya? Setiap pagi. Itu sorenya latihan lagi? Untuk sore nggak lagi karena mungkin udah kecapeannya kerja. Habis latihan pagi kerja di kantor lagi. Iya betul. Ya udah nggak maksimal lah kalau latihan sore lagi sih. Betul. Tapi luar biasa loh, di usia 53 tahun ini Ibu masih bisa membuktikan semangat yang luar biasa sebagai seorang atlet atletik. Karena nggak banyak ya Bu di usia betul. Ibu yang 53 tahun. Mungkin hanya Ibu mungkin ya. Baik Ibu, dari perjalanan panjang ini pasti banyak sekali pencapaian yang membanggakan.
Bisa dibagikan kepada kami apa saja prestasi yang sudah Ibu raih selama ini? Untuk prestasi ya, saya kira emang udah banyak, luar biasa. Puji Tuhan masih diberikan kesehatan. Ya, selama ini pencapaian saya yang sangat berkesan ya selama mengikuti maraton 21 Ki di NTB tahun 2018 bertepatan dengan HUT TNI. Oke. Jadi di situ ada kategori Master 45 tingkat internasional. Di situ pun juga ada orang barat dan dari luar negeri yang ikut. Ya, bersyukur saya masuk di urutan ke-10 besar. 21 kilo. Siap. Itu sangat bangga sekali, Mbak, karena udahlah pelari-pelari semua elit semua. Dan masih muda-muda pastinya. Siap, masih muda-muda. Nah, untuk pencapaian di saat ini juga ya banyak sekali memang. Terakhir ini yang pencapaian terakhir kali ini kemarin ikut di Venturan Balikpapan, meraih podium kedua. Itu nggak pakai kategori. Jadi saya beradu dengan atlet dari Samarinda yang umurnya 23 tahun. Jadi siap. Tapi Ibu bisa juara 2. Siap. Wow. Saya juara 2 waktu 10 Ki menempuh jarak 47 menit. 47 Siap. Kemarin pencapaian terakhir di acara Lomba Bayangkara Run di Samarinda 5 Ki saya menempuh waktu dengan catatan 21 menit di kategori master. Jadi lawan saya tuh semuanya umur 45. Oh, yang di kategori master Siap. khusus yang umur 45 tahun. Itu kategorinya 40 up. Oke. Jadi ada 40 udah masuk. Oke, tapi Siap. mungkin Ibu lebih sering memasuki kategori yang campuran mungkin ya, gabung dengan anak-anak muda. Kalau boleh tahu, yang prestasi terakhir yang kemarin yang tadi Ibu sebutkan? Siap, tanggal 13. Tanggal 13 Juli 2025. Podium 1. Podium juara 1. Siap, juara 1. Kalau medali yang Ibu pakai itu dari kejuaraan apa? Ini medali yang saya pakai ini dari kejuaraan Porprov tingkat provinsi. Oke. Yang diselenggarakan di Kabupaten Pasir. Di acara Porprov itu ada perlombaan maraton dan saya berhasil meraih juara 1. Wow. Di tingkat provinsi. Nah, untuk sekarang ini persiapan dengan tindak lanjut dari Porprov ke Pornas. Nanti di bulan Oktober tanggal 3 sampai dengan tanggal 11 diadakan Pornas PNS, Pornas Korpri di Palembang, Sumatera Selatan, bulan Oktober. Berarti tahun Ibu nanti, ini. Berarti Siap. nanti Ibu ke Palembang. Siap, saya ke Palembang. Bawa oleh-oleh ya Bu buat saya. Amin. Baik. Nah, pasti banyak yang penasaran ini Bu. Seperti apa sih rutinitas latihan harian Ibu? Dan bagaimana caranya membagi waktu antara tugas kantor dan latihan? Apalagi dengan prestasi yang lumayan ya yang Ibu sebutkan tadi. Untuk rutinitas latihan saya, ya itu tadi saya bilang harus konsisten dengan waktu. Karena waktu kita ini kan terbagi-bagi, ngurusin rumah tangga, ngurusin pekerjaan di kantor, Iya, dan betul. untuk latihan setiap hari. Jadi udah berbagi waktu dari bangun 4:30, nyiapin sarapan untuk persiapan latihan. Ya, berangkat jam 6 dari rumah sampai di lapangan 6:30 latihan sampai dengan jam 9. Itu waktu untuk latihan. Setelah itu berbagi lagi dengan rutinitas sebagai PNS. Jadi bekerja dari jam 10 sampai jam 5 sore. Oke. Dari sekian banyak kejuaraan yang pernah Ibu ikuti, mana yang paling berkesan buat Ibu? Dan apakah pernah mengalami masa sulit atau mungkin cedera yang membuat sempat ingin menyerah? Dari semua kejuaraan yang pernah saya ikutin, yang paling membanggakan saya yaitu tadi mengikuti lomba di NTB di Lombok dengan kategori Master 45. Saya bisa masuk ke 10 besar kategori internasional. Itu yang paling berkesan. Siap, ya, Bu, itu ya? paling berkesan. Wah, luar biasa. Ibu, dalam dunia militer kita kenal dengan kedisiplinan yang sangat tinggi ya Ibu ya. Apakah nilai-nilai itu juga Ibu rasakan manfaatnya dalam dunia olahraga?
Oke, siap. Tentunya nilai-nilai kedisiplinan paling berperan di dalam saya menekuni dunia di bidang atletik dan juga sebagai pekerjaan saya sehari-hari. Karena disiplin, ya itu memang disiplin itu harus. Kalau tidak Betul. disiplin pasti untuk latihan tidak bisa konsisten. Harus diawali dengan disiplin. Betul. Itu kunci utamanya ya Kunci Ibu ya. utamanya, Betul. siap. Kita mau latihan seberat apapun, sesering Betul. apapun kalau tidak ada kedisiplinan Disiplin. dalam diri kita percuma Siap, saja. betul, Betul. betul. Apa sih yang membuat Ibu tetap semangat dan terus ingin menorehkan prestasi meski seperti yang kita tahu usia Ibu sekarang sudah tidak muda lagi. Menurut standar atlet itu bagaimana Ibu? Siap. Kalau saya yang menjadi uh, inspirasi saya, selama saya masih sehat, masih diberi waktu untuk bisa berlatih, ya saya tetap semangat. Kuncinya ya itu tadi disiplin. Kita masih sehat, kenapa tidak harus berprestasi? Berarti yang membuat Ibu tetap semangat dan terus ingin menorehkan prestasi adalah kalau kita masih bisa latihan, hajar terus gitu ya Siap, Bu betul, ya. betul. Nah betul. Eh, Kalau dukungan dari satuan bagaimana Ibu? Terutama Kodam 6 Mula Warman kepada Ibu sebagai atlet yang membawa nama harum satuan. Siap. Terima kasih ya Mbak Mel. Kalau dukungan dari satuan, utamanya Kodam 6 Mula Warman, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Pangdam yang kemarin setelah saya dapat prestasi dari Porprov, saya dianjurkan untuk mengajukan dispensasi TC demi untuk kelanjutan di Pornas nanti. Jadi kami sekarang mengikuti TC dari bulan Februari sampai dengan Oktober nanti. Jadi sangat berarti dukungan dari satuan itu selalu mensupport, mengizinkan kapanpun akan melaksanakan lomba pasti disetujui. Oke. Dengan dibantu surat izin jalan harus. Iya pastinya dan pasti selalu didukung ya kalau Selalu ada didukung. prajurit ataupun PNS di lingkungan Kodam 6 Mula Warman yang berprestasi dan mengharumkan atau membanggakan nama satuan kita tercinta, Siap. pasti selalu diberikan dukungan yang luar biasa Siap, pasti ya. betul sekali. Kalau dari Pomdam sendiri bagaimana? Kan Ibu berdinas di Pomdam 6 Mula Warman Siap, ya Bu. betul. Bagaimana dukungan komandan terhadap Ibu? Kalau dukungan dari satuan saya sendiri, khususnya dari Pomdam 6 Mula Warman, mulai saya TC itu, saya didukung dengan pertama support. Yang keduanya dikasih support dimanapun ada lomba, berangkat, silakan berangkat. Wah berarti dukungan yang luar biasa sekali sudah Ibu rasakan langsung Siap, dari saya komandan rasakan Ibu dari di Pomdam 6 komandan. Warman. Siap, betul. Wah luar biasa. Pernah nggak sih Bu yang membuat saya penasaran? Saya mau tanya Bu ya. Siap. Apakah Ibu pernah merasa minder dengan usia yang sudah tidak muda, tapi harus tetap berpacu dengan anak-anak yang usianya jauh sekali di bawah Ibu? Pernah ada rasa minder gitu nggak Bu? Untuk rasa minder sih tidak pernah. Justru saya bangga karena setiap kami lomba itu usia yang paling tua ya saya. Tapi puji Tuhan masih bisa bersaing dengan adik-adik yang nggak terlalu jauh dari umur saya. Itu merasa kebanggaan tersendiri bagi saya. Dan mungkin bisa jadi motivasi juga buat anak-anak muda yang lainnya Bu ya. Mungkin Betul berpikir, sekali. wah Ibu Toyang yang umurnya segini Siap, aja masih betul, sanggup, betul. bisa menjadi dorongan yang luar biasa juga bagi mereka Iya, ya Bu ya. betul. Ya luar biasa. Ibu pertanyaan terakhir nih, apa harapan Ibu untuk perkembangan olahraga atletik khususnya di lingkungan Kodam 6 Mula Warman? Untuk harapan saya ke depannya, semoga mungkin ya ada pengganti saya, adik-adik saya, khususnya dari adik Kowat atau PNS yang bisa melanjutkan olahraga ini khususnya di bidang atletik, bidang lari. Semoga ada penerus saya, itu aja yang saya harapkan. Ya mungkin juga Mbak Melisa bisa jadi pelari nantinya, tapi Oke di siap, pelan-pelan. nanti saya teruskan perjuangan Ibu. Siap, amin. Tapi Ibu harus ajarin saya dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Ibu. Amin. Ya baik, luar biasa. Berarti harapannya Ibu semoga ada penerus ya Ibu ya. Siap, betul. Penerus dari baik itu dari koat-koat Benar. ataupun dari PNS di lingkungan Kodam 6 Mula Warman dan mungkin prajurit yang lain Prajurit ya Bu ya. yang lain. Kalau yang prajurit
Cowoknya banyak, Banyak atletik ya? siap. Oh berarti atlet Atlet perempuan kita perempuan yang nggak punya. kurang. Oke siap. Tapi mungkin di lingkungan Kuat juga mungkin banyak yang bisa Ibu untuk lari. Pasti bisa. Ya apalagi Melina. Nah, apalagi Melina Iya, masih nanti bisa, Melina masih muda banget. Iya betul. Ibu luar biasa sekali, cerita dari Ibu tadi benar-benar sangat menginspirasi, bahkan saya yang tadinya malas lari jadi pengen lari nih Terima kan kasih, habis ngobrol sama semoga Ibu. habis ini lari langsung ya. lari ya. Oke. Iya betul. Dan saya juga tersadar bahwa usia bukanlah batasan untuk terus berprestasi pastinya, dan disiplin serta semangat pantang menyerah adalah kunci utama keberhasilan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, disiplin itu adalah kunci utama Iya, betul. atas prestasi yang Ibu raih. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Iya Mbak, Luar biasa. sama-sama, makasih sudah diundang ke sini untuk bisa berbagi mungkin pengalaman ya. Kita juga berterima kasih sekali loh, Ibu sudah berkenan hadir juga. Kita sudah membagi waktu bersama, sudah menginspirasi kami juga, dan pastinya ini juga sangat menginspirasi seluruh penonton yang menyaksikan tayangan podcast ini, dan juga pastinya seluruh PNS maupun prajurit di lingkungan Kodam 6 Mula Warman ya Ibu. Iya Mbak Meli. Betul. Ibu terima kasih ya. Terima Semoga kasih Ibu banyak. semakin sukses. Amin. Nanti pertandingan selanjutnya Pronas ya Ibu. Pornas PNS, Pornas, ya. oke. Pertandingan Pronas nanti Pornas. Jadi grogi nih karena langsung ngomong sama atletik dari Kodam 6 Mula Warman. Nanti pertandingan selanjutnya semoga juara 1 ya Ibu. Amin. Membawa nama satuan dengan Siap, sangat bangga amin. sekali pastinya. Semoga. Ya baik. Baik Ibu, terima kasih, sampai Terima bertemu kasih lagi. banyak Mbak Mel, sama-sama. Siap. Oke. Sahabat Mula Warman, demikian perbincangan hangat kami hari ini dengan salah satu PNS yang berprestasi di bidang atletik, meskipun sudah berada di usia yang tidak muda lagi, yaitu 53 tahun, tetapi itu tidak menghalangi niat dari Ibu Toyang untuk menjadi PNS yang berprestasi di bidang atletik dan juga membanggakan nama satuan tercinta khususnya Kodam 6 Mula Warman. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berprestasi. Salam hormat dan salam juang.